Selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu yang baru saja tersambung bersama kami, baik melalui aplikasi Zoom maupun channel YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen. Selamat bergabung dalam webinar pembaruan Dapodik untuk dasar perhitungan BOS reguler. Bagi Bapak dan Ibu, kembali kami silakan untuk mengisi daftar hadir yang tersedia pada menu di aplikasi Zoom. Dan kami informasikan juga bahwa nanti dalam kegiatan ini akan ada narasumber, dan di situ Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui menu Q&A bagi peserta yang terhubung dengan kami di aplikasi Zoom. Atau pertanyaan juga bisa disampaikan melalui kolom komentar bagi peserta yang terhubung dengan kami melalui channel YouTube. Silakan sebutkan nama, lalu juga instansi asal, dan pertanyaan yang ingin diajukan. Untuk materi paparan, dalam bentuk link yang dapat Bapak Ibu unduh pada saat paparan selesai disampaikan. Kembali sebelum kita mulai kegiatan ini, kita simak bersama tayangan berikut ini. Indonesiaku, hasratku aku limpahkan, memuja keagunganmu. Demi bahagia di masa depan, untukmu Indonesiaku, jiwaku aku teguhkan, menjaga kebesaranmu demi rakyat dan kemanusiaan. Baik, selamat pagi Pak Dirjen. Selamat pagi Mbak Laras. Baik, sudah terhubung bersama kami. Pak Asis juga selamat pagi Pak, sudah tersambung. Baik. Selamat pagi Pak Laras. Selamat pagi Pak Dirjen, Iya, Pak Ibu, Baik, semuanya. Bentar, saya tambah lighting sebentar. Pak Dirjen, oke. Berapa yang sudah ikut nih, yang sudah join? Sekitar 1.300 ya. 1.300. Baik, sesaat lagi kita akan segera mulai kegiatan ini. Kembali kepada Bapak dan Ibu, kami silakan untuk mengisi daftar hadir yang tersedia pada menu chat di aplikasi Zoom. Dan kepada Bapak dan Ibu juga nantinya kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan yang bisa diajukan melalui menu Q&A bagi peserta yang terhubung dengan kami di aplikasi Zoom, atau juga pertanyaan bisa diajukan pada kolom komentar bagi peserta yang terhubung dengan kami melalui channel YouTube. Baik Pak Dirjen, Pak Ases, sudah bisa kita mulai kegiatan ini? Silakan Mbak. Baik Bapak dan Ibu, saya Larasati mohon izin untuk memandu acara. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Yang kami hormati para pejabat eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Yang kami hormati para Kepala Unit Pelaksana Teknis. Yang kami hormati para Kepala Dinas Pendidikan, serta Bapak dan Ibu para peserta acara yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang dalam webinar pembaruan Dapodik untuk dasar perhitungan BOS reguler. Acara ini bertujuan untuk melihat kondisi sekolah yang sampai saat ini masih banyak yang belum memenuhi syarat dan kriteria penerima BOS sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Mengawali acara, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami mohon berdiri.
beserta Bapak Ibu. Baik. Berdoa kepada Tuhan yang Maha Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, demi sukses dan lancarnya acara, sejenak marilah kita tundukkan kepala untuk berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Selesai. Selanjutnya, arahan sekaligus pembukaan acara oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Yang terhormat Bapak Jumeri STP MSI, kami silakan. Terima kasih Mbak Laras. Suara saya sudah bisa ditangkap dengan baik? Ya, sudah Pak, baik. Sudah ya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita bersama. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bismillah, Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Sekretaris Dirjen PAUD Dikdasdikmen, beserta Bapak Ibu Direktur, Jabatan Eselon 2. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala LPMP dari 34 provinsi, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota, atau yang mewakili yang Satuan Pendidikan, serta seluruh peserta webinar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sebelum memulai acara ini, saya akan bacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Jakarta, tiba pagi naik kereta. Tirai mentari telah dibuka. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita, keluarga kita, lingkungan kita dengan baik agar kita terhindar dari pandemi virus COVID-19. Dan mari kita dorong sesegera mungkin daerah-daerah, wilayah-wilayah yang sudah dinyatakan legal oleh instruksi Mendagri, yaitu level 1, 2, dan 3, segera memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Meskipun masih ada alternatif PJJ, tetapi upayakan semaksimal mungkin berkoordinasi dengan kepala daerah untuk bisa segera membuka pembelajaran tatap muka. Karena ini yang kita tunggu-tunggu untuk bisa memastikan anak-anak kita tidak terlalu tertinggal belajarnya. Juga tidak banyak lagi masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Dari risiko di rumah anak-anak
lemahnya pembelajaran, kemudian risiko tutupnya satuan-satuan pendidikan yang swasta, dan risiko-risiko lain yang menimpa bidang pendidikan kita. Mari kita segera berikhtiar untuk segera membuka pembelajaran tatap muka terbatas. Kalau tidak bisa dalam satu wilayah kabupaten kota atau provinsi, maka lakukan langkah-langkah untuk mengkanalisasi. Jadi sub-sub kabupaten, misalnya kecamatan-kecamatan yang sudah aman, meskipun status kabupatennya masih zona 4, sampaikan kepada pimpinan daerah, kepala daerah, untuk mohon izin segera membuka pembelajaran tatap muka. Kalau belum bisa 50%, lakukan dengan 25%. Kalau belum bisa lagi, lakukan dengan 10%. Untuk anak-anak yang tidak punya perangkat pembelajaran, panggil ke sekolah dengan protokol kesehatan untuk bisa melakukan sesegera mungkin pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pagi ini kita akan berbicara tentang pembaruan Dapodik sebagai dasar perhitungan BOS reguler, sekaligus dasar pemberian pulsa data untuk data yang akan kita bagikan pada September, Oktober, November, Desember, periode terakhir tahun. Karena kita masih pakai Permendikbud yang lama. Ke depan mungkin sudah akan ada perubahan untuk hal ini. Nanti akan disediakan oleh Pak Ses atau Pak Dana tentang hal ini. Bapak Ibu, pemerintah telah menyediakan dana pendidikan yang cukup besar. Salah satunya adalah melalui dana bantuan operasional sekolah, BOS, yang kita terima setiap bulan, setiap 4 bulan sekali. Dana BOS memiliki pengaruh yang sangat penting, strategis, dan kontributif bagi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan di daerah kita, seluruh wilayah negeri ini. Tahun 2021, Kemendikbudristek telah menetapkan 2.116.603 sekolah atau satuan pendidikan penerima BOS reguler. Memang ada sekolah-sekolah yang tidak bersedia menerima BOS reguler untuk tahun ajaran 2020-2021. Itu yang lalu sudah lewat. Dengan rincian penyaluran sebagai berikut. Pada tahap 1 telah tersalurkan sebanyak 215.724 sekolah, itu 99,59%. Jadi sudah sangat besar. Jadi orang mengatakan tendangan penalti Lionel Messi atau Ronaldo itu 99,5% itu masuk. Ini seperti tendangannya Lionel Messi dan Ronaldo atau mungkin Pele. Begitu. Dan selain itu sebanyak 879. Jadi masih ada 0,41% sekolah yang tidak dapat penyaluran karena kendala laporan sekolah yang tidak sampai secara tepat waktu. Nah, ini faktor ketepatan waktu penyampaian laporan ini juga penting kepada Bapak Ibu Kepala Dinas, Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Kepala Satuan Pendidikan, mohon menjadi perhatian hal ini. Jadi tentu kami kan tidak mampu mengunjungi satu persatu satuan pendidikan kita yang jumlahnya lebih dari 200.000 tadi. Ini kita lewat aplikasi. Tidak mungkin kita mengadakan satu persatu pemeriksaan. Nanti pemeriksaan secara random. Bapak Ibu meskipun hanya melaporkan secara virtual, secara data lewat aplikasi, tetapi pertanggungjawaban uang BOS secara real akuntabilitasnya di lapangan tetap harus standby, harus siap. Karena pasti akan ada pemeriksaan, pasti itu secara random. Kita tidak tahu mana yang akan ditunjuk oleh BPK untuk diperiksa, mana yang ditunjuk oleh Inspektorat Jenderal untuk diperiksa. Semuanya akan diperiksa. Pada tahap kedua, tahap 1 berarti periode Januari, Februari, Maret, April. Tahap kedua, Februari, Mei, Juni, Juli, Agustus. Telah disalurkan sebanyak 215.646. Itu 99,55%, turun sedikit, turun 0,04% dibandingkan pada periode 1. Berarti ada keterlambatan juga penyaluran karena berbagai rekeningnya tidak match, kemudian juga
bisa jadi belum menyampaikan laporan di 2 periode sebelumnya. Nah, sedangkan yang belum mendapat penyaluran sebanyak 957 sekolah, itu 0,45%. Bapak Ibu yang hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam rangka persiapan penyaluran BOS tahap ketiga, tahap terakhir di tahun 2021, terdapat hal-hal yang harus disiapkan oleh sekolah, kepala satuan pendidikan. Yang pertama, sinkronisasi Dapodik selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun ini. Ini sudah sesuai ketentuan Bapak Ibu, kami tidak membuat aturan baru. Data per 31 Agustus ini akan digunakan untuk menetapkan sekolah penerima BOS tahap 3 di 2021 dan seluruh tahap di tahun 2022. Nah, ini dipakai cut off di 31 Agustus ini ditambah dari Januari sampai Desember 3 tahap di tahun 2022 didasarkan pada Dapodik yang di cut off tanggal 31 ini. Sehingga ini mohon menjadi perhatian semua karena akan dipakai 1 tahun 4 bulan atau 1,3 tahun begitu. 1 tahun lebih 4 bulan. Ini tahap penting Bapak Ibu, pastikan jangan sampai ada anak tertinggal tidak terdaftar di Dapodik. Berdasarkan Dapodik per 20 Agustus 2021 kemarin begitu, sebanyak 185.404 sekolah atau 84% telah melakukan sinkronisasi. Berarti masih ada 36.000 lebih atau kira-kira 16% sekolah yang belum melakukan sinkronisasi. Jangan sampai hal ini terjadi, akan merugikan anak-anak kita, akan merugikan sekolah kita karena akan ada keterlambatan. Dan ingat, data ini dipakai 1 tahun 4 bulan atau dipakai 4 tahap. Setahap di tahun ini dan 3 tahap di tahun depan. Ini penting Bapak Ibu, mohon mendapat perhatian Bapak Kepala Dinas, Kepala Sekolah untuk menjadi perhatian. Laporan realisasi penggunaan dana BOS tahap 1 yang Januari sampai April tahun ini sebagai syarat penyaluran tahap ketiga yang sekarang ini. Mohon dipastikan sudah laporan apa belum, mohon dicek. Meskipun daerah langsung ke sekolah, Bapak Ibu Kepala Dinas mohon bantuan. Dana yang ditransfer pada hakikatnya adalah membantu daerah untuk bisa melaksanakan kewenangannya sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014. Karena DAS adalah kewenangan pemerintah daerah. Nah, sebenarnya kami, kementerian, membantu, mensupport dinas-dinas daerah untuk bisa melaksanakan pelayanan pendidikan untuk melaksanakan misi Undang-Undang 23 tahun 2014. Gitu. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penggunaan dana BOS berhubungan linier dengan pemanfaatan dana BOS di sekolah. Artinya semakin cepat sekolah menyampaikan laporan, maka semakin cepat pula dana BOS dapat dimanfaatkan oleh sekolah, agar tidak ada keterlambatan. Berdasarkan data yang tercatat pada aplikasi BOS Salur, sebanyak 177.151 sekolah, setara dengan 82% sekolah telah menyampaikan laporan dana BOS tahap 1. Kalau kami cut off sekarang, berarti masih ada 18% sekolah tidak akan mendapat penyaluran tepat waktu, karena masih menunda laporan tahap 1. Dan selainnya sebanyak 38.000 belum menyampaikan laporan. Itu potensial untuk tidak mendapat penyaluran. Jadi karena ini mesin Bapak Ibu, ini aplikasi, jadi kami tidak bisa dengan telepon, dengan lisan, Pak ini mohon dicairkan dulu, laporan sedang proses misalnya. Ini kita berkait dengan sistem, sehingga kami akan menggunakan sistem yang ada, karena itulah kita. Perlu kami sampaikan bahwa tahun kedua implementasi penyaluran dana BOS secara langsung masih menghadapi tantangan. Penyaluran langsung adalah tahun 2020.
tahun kedua di tahun 2021 ini. Apa tantangannya Bapak Ibu? Yang pertama data sekolah. Sebagai contoh, data sekolah mengalami perubahan pada selang waktu penyaluran. Jadi ketika proses berjalan itu ada perubahan. Perubahan tersebut diantaranya dikarenakan perubahan nomenklatur sekolah karena adanya pemekaran suatu desa kecamatan. Ini saya hadapi juga ketika masih di daerah. Jadi ada desa atau kecamatan yang dipecah jadi dua, tapi di data nomenklaturnya belum berubah. Data di Dukcapilnya belum berubah. Perubahan nomenklatur dengan penambahan UPTD, khusus kasus-kasus seperti di atas akan menjadi kendala dalam penyaluran. Untuk itu pastikan Bapak Ibu Kepala Dinas, jika ada perubahan nomenklatur akibat pemekaran wilayah, ada penambahan UPTD, kepecahan dulu ikut UPTD mana, sekarang berubah ikut UPTD mana, itu mohon dipastikan, dikawal agar datanya itu valid, linear, match antara status yang ada sekarang dengan status di masa lampau. Yang kedua tentang rekening sekolah. Sebagai contoh, data rekening mengalami perubahan pada selang waktu penyaluran juga. Mungkin karena perubahan kepala sekolah dan macam-macam. Jika perubahan rekening dilakukan di waktu yang tidak tepat, maka akan terjadi retur. Karena mungkin rekening itu sudah mati, sudah tidak berfungsi lagi. Penyelesaian retur sangat lama Bapak Ibu, dan panjang. Karena kami harus mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan untuk apa ya? Kami memverifikasi dulu, kemudian mengajukan surat permohonan untuk penyaluran. Ini beda kementerian Bapak Ibu, sehingga akan lama, akan merugikan sekolah dan merugikan pelayanan kita. Penyelesaian retur sangat lama. Nah, mohon dipastikan, tahun 2021 terdapat 1076 sekolah yang mengalami retur. Dan sebanyak 1036 atau 96% diantaranya bisa tersalurkan. Berarti masih ada 4% yang tidak bisa tersalurkan akibat kesalahan rekening ini. Meskipun sudah ada pembaharuan. Mungkin sekolahnya sudah tutup itu. Atau sekolahnya sudah tidak ada. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, menghadapi tahun 2022, Kemendikbudristek akan melakukan terobosan kebijakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyaluran dana BOS yang disalurkan kepada satuan-satuan pendidikan atau sekolah-sekolah. Di antaranya apa? Yang pertama, pengalokasian dana BOS berdasarkan tahun anggaran. Nah, ini ingat Bapak Ibu, dasarnya tahun anggaran. Sekolah-sekolah kita dasarnya tahun ajaran. Ini perlu dilatih kepada kepala-kepala satuan pendidikan untuk melakukan perubahan mindset, perubahan pola pikir, pola tindak, agar punya kemampuan mengkanalisasi, membatasi pemanfaatan BOS sesuai dengan tahun anggarannya. Meskipun sekolah punya RKAS yang berbasis tahun ajaran, nggak apa-apa. Tapi aparat kita harus dilatih untuk bisa mengikuti tahun anggaran. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah sekolah dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan pencatatan anggaran. Ini basisnya. Yang kedua, standarisasi rekening sekolah. Kita kan melakukan standarisasi Bapak Ibu. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penyaluran dan melakukan langkah zero retur. Jadi supaya tidak ada yang retur, bahwa rekening itu terkontrol, terkendali, didata oleh dinas setempat, dinas provinsi, kabupaten, kota, atau kepala cabang-cabang dinasnya, agar dipastikan bahwa hakul yakin rekening itu benar dan real Bapak Ibu. Tidak lagi dirubah-rubah di tengah jalan begitu. Jangan sampai ada perubahan tengah jalan, itu memusingkan Bapak Ibu. Jadi itu menambah pekerjaan kita, ada penundaan, ada risiko sekolah itu tidak punya dana operasional. Kecuali bagi daerah-daerah yang mampu, yang sudah bisa memberi pendampingan BOS. Tapi banyak daerah belum bisa melakukan pendampingan BOS, pendamping BOS. Yang ketiga, pelaporan berbasis kualitas. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sekolah merealisasikan dana BOS secara efektif dan akuntabel sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas pelaporan. Nah, Bapak Ibu,
tadi yang pertama tadi kebijakannya pengalokasian dana BOS berdasarkan tahun anggaran. Jadi besok tidak ada lagi penggunaan dana BOS tahun 2021 ini dipakai untuk tahun 2022. Gitu. Jadi harus berakhir di tanggal 31 Desember 2021. Kalau di tanggal 31 Desember 2021 masih ada saldo, itu dianggap sebagai silpa tahun 2021. Besok di tahun 2022 akan menerima total penyaluran berapa yang harus disalurkan dikurangi saldo atau sisa anggaran di 31 Desember 2021. Tentu ini sekolah mestinya uang itu bisa dipakai untuk melayani, untuk menghebatkan sekolah-sekolah kita, tidak bisa dimanfaatkan. Gitu. Nah ini penting Bapak Ibu, mohon menjadi perhatian. Kemudian juga secara akuntansi keuangan negara Bapak Ibu, ini bermasalah Bapak Ibu. Seharusnya uang tahun 2021 dipakai untuk melayani di tahun ini, kemudian untuk menggerakkan ekonomi di tahun 2021. Kalau ada silpa, berarti uang itu tidak bermanfaat untuk menggerakkan ekonomi. Kalau uang dipakai sekolah, maka sekolah bisa belanja ke toko apa. Toko itu bisa membayar gaji karyawannya, bisa mengembangkan usahanya. Akhirnya usaha itu bergerak, ekonomi bergerak. Kalau uang itu macet, maka kita telah menghambat pembangunan di negeri ini. Jadi jumlah anggaran kita yang cukup besar Bapak Ibu. Nanti Pak Sas akan menerangkan berapa jumlahnya dari dana BOS yang masih tersisa di 31 Desember, kalau tidak salah sampai 8 atau 9 triliun dari 53 triliun yang ada. Ini jumlah yang sangat besar, Pak. Dan ini menjadi titik lemah kami ketika menghadapi diskusi dengan Kementerian Keuangan. Sekolah seperti tidak butuh uang. Pertama, sekolah kelebihan uang atau sekolah tidak mampu membelanjakan uang negara. Ini harus kita, Pak. Kemudian tentang pertanggungjawaban. Mungkin ada daerah-daerah yang atau mungkin di Kemendagri ada ketentuan tentang sistem SIPD Bapak Ibu. Ke depan tahun 2022 pertanggungjawaban uang sekolah akan satu platform, yaitu Arkas. Nanti akan diintegrasikan antara aplikasi di Kemendagri dengan Kemendikbud, semua akan pakai Arkas, sehingga sekolah cukup mengisi satu laporan. Nah nanti mohon kepada daerah, ini ada keluhan dari sekolah-sekolah Bapak Ibu yang saya tampung di berbagai daerah, bahwa sekolah terjadi saldo di akhir tahun karena mungkin mengalami kesulitan perbedaan aturan antara yang ada di Kemendagri dengan Kemendikbud. Jadi mestinya ini uangnya dari Kemendikbud Bapak Ibu. Anggaran kami, Kemendikbudristek, mestinya pakai aplikasi dari kami. Tapi nanti sudah disatukan. Jadi Bina Keuangan Daerah sudah sepakat dengan Dirjen PAUD Dasmen untuk mensinergikan ini sistem pelaporan sehingga menjadi pelaporan tunggal. Sekolah tidak mengisi berbagai macam aplikasi. Nah, berdasarkan PMK nomor 197 PMK 07 2020 disebutkan bahwa sisa dana BOS reguler akan diperhitungkan pada tahun berikutnya. Terus kami sampaikan akan menjadi pemotong di tahun berikutnya. Jadi tidak bisa lagi kalau sekolah jatahnya misalnya tahun depan 500 juta, ada sisa 100, maka tahun depan hanya menerima 400 juta. Yang 100 diambil dari sisa tahun 2021. Itu intinya begitu Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu cukup jelas. Walaupun dalam masa pandemi, sekolah tidak perlu ragu dalam membuat program sekolah sepanjang mengacu pada standar nasional pendidikan dan merealisasikan mekanisme pengadaan yang benar, termasuk untuk sarana prasarana dalam rangka mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Dari sana uangnya. Saya memang tahu kalau sekolahnya sedikit, hasil perkalian juga kecil. Untuk itu, saya mendorong pada daerah, ini banyak permintaan Bapak Ibu, banyak permintaan kabupaten kota yang meminta sekolah-sekolah di bawah 60 diberi saluran BOS. Saya melihat beberapa daerah ada yang sampai 60 sekolah SD, sampai 40 sekolah SD, meminta kepada kami untuk diberi saluran karena kurangnya jumlah murid. Saya memang juga tahu bahwa ada sekolah-sekolah yang tidak mungkin di merger, meskipun jumlahnya 40, jumlah 30,
2 pun tetap melayani karena mungkin jaraknya dengan rumah peserta didik menjadi jauh. Ini problem kita, Bapak Ibu. Saya mohon Kepala Dinas Kabupaten Kota untuk bisa memastikan bahwa sekolah-sekolah kita Kabupaten Kota untuk bisa memastikan bahwa sekolah-sekolah kita diusahakan punya murid di atas 60. Kalau tidak ya merger. Sedapat mungkin, Bapak. Pemerintah tetap mendorong sekolah melaksanakan tatap muka tadi, Bapak Ibu. Pada level 1, 2, 3 untuk menghindari learning loss. Usahakan, Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin, pelaksanaan pengelolaan dana BOS di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada pembinaan, pendampingan, dan pemantauan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jadi, kepada Kepala Dinas, Bapak Ibu, mohon ada bimbingan, pendampingan, pengawasan kepada satuan-satuan pendidikan. Jangan mempermasalahkan kok uangnya transfer ke sekolah. Statusnya masih uang daerah. Uang masuk ke kas daerah. Bergabung di kas daerah. Itu untuk melayani, untuk mempercepat pelayanan pendidikan kita. Mohon dibantu. Kepada Kepala UPT juga, kepada EPMP, mohon bisa juga membantu satuan-satuan pendidikan untuk bisa membelanjakan, mempersiapkan, merencanakan anggaran, membelanjakan, dan mempertanggungjawabkan dengan baik. Ini beberapa Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Demikian, selamat menikmati webinar ini untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap Dapodik dan dasar perhitungan reguler. Ingat, Dapodik kita akan dipakai 1 tahun 4 bulan atau untuk penyaluran 4 tahap BOS di tahun ini setahap dan tahun depan 3 tahap. Kalau Bapak Ibu meleset di sini, maka 4 penyaluran ke depan akan bermasalah, akan kurang diterima Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar pembaruan Dapodik untuk dasar perhitungan BOS reguler saya nyatakan dimulai. Satu dengan pantun Bapak Ibu, markisa tumbuh selalu merambat, ada burung hinggap berkicau merdu. Input Dapodik jangan terlambat Bapak Ibu, agar penyaluran BOS tepat waktu. Ini terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan demikian resmi sudah kegiatan ini dibuka. Terima kasih kepada Bapak Dirjen yang sudah berkenan untuk membuka acara. Selanjutnya, jika ada agenda kerja lainnya, kami silakan kepada Bapak Dirjen untuk meninggalkan ruang virtual.